Oke, yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hidup sosial kita ini kayak punya aturan main yang nggak tertulis, tapi ya kita semua ngikutin aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar aturan-aturan itu. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau sama teman-teman, kita kan biasanya lebih lepas ya, lebih santai, bercandanya juga bebas. Tapi, begitu di acara keluarga, tiba-tiba kita jadi lebih sopan, lebih tertata. Kenapa ya bisa gitu? Nah, perubahan sikap kita itu bukan kebetulan loh. Justru ini adalah bagian dari sebuah proses sosial yang menarik banget. Dan kita akan coba bedah ini bareng-bareng, pakai sebuah alat keren dari dunia sosiologi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya interaksionisme simbolik itu? Gampangnya gini, bayangin aja teori ini kayak kaca pembesar. Kaca pembesar yang bikin kita bisa ngelihat makna-makna tersembunyi di balik hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari. Intinya gini, teori ini fokus ke gimana kita pakai simbol, kayak kata-kata, gestur, bahkan cara kita berpakaian buat menciptakan makna. Jadi, poin pentingnya adalah makna itu nggak kaku. Makna itu bukan sesuatu yang udah ada dari sananya, tapi sesuatu yang kita ciptakan, kita negosiasikan bareng-bareng sama orang lain. Nah, ini nih yang unik. Teori ini nggak ngomongin hal-hal besar kayak negara atau ekonomi global, enggak. Fokusnya justru ke interaksi mikro, hal-hal kecil sehari-hari. Obrolan di kafe, cara kita nyapa teman, bahkan emoji yang kita kirim di chat. Karena dari situlah, dari hal-hal kecil itulah, realitas sosial kita sebenarnya dibangun. Terus, siapa sih orang di balik ide keren ini? Yuk kita kenalan sama tokoh yang jadi pondasi dari cara berpikir yang revolusioner ini. Ini dia orangnya, George Herbert Mead, salah satu pemikir paling penting di sosiologi. Dan yang menarik, sebagian besar karyanya itu baru diterbitkan setelah beliau meninggal loh. Tapi idenya, wah benar-benar mengubah cara kita melihat hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, kutipan ini intinya. Menurut Mead, diri kita atau siapa kita sebenarnya, itu bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir. Sama sekali bukan. Identitas kita itu dibentuk, dipahat, dibangun lewat setiap interaksi kita dengan orang lain. Sejak kita kecil sampai sekarang. Jadi, gimana cara kerjanya di kepala kita? Sederhananya ada 3 langkah. Pertama, makna itu fleksibel, bisa dinegosiasikan. Kedua, tindakan kita itu didasari sama interpretasi kita atas simbol, bukan simbolnya itu sendiri. Dan yang ketiga, kita itu selalu punya obrolan internal di kepala kita. Kita refleksi diri, mikir, dalam situasi kayak gini, enaknya aku gimana ya? Oke, cukup ya teorinya, sekarang bagian serunya. Kita lihat gimana semua ini bekerja di kehidupan nyata, di dunia kita sehari-hari. Anggap aja kita semua ini penerjemah simbol yang super canggih. Setiap detik, setiap hari, otak kita itu memproses ribuan simbol secara otomatis, seringnya tanpa kita sadari. Mulai dari kata-kata, gestur, sampai barang-barang di sekitar kita. Coba lihat 2 contoh ini. Sapaan ramah dari penjaga toko atau rambu lalu lintas. Keduanya bisa bekerja karena kita punya pemahaman yang sama soal maknanya. Coba bayangin kalau nggak ada makna bersama itu, sapaan tadi cuma jadi suara aneh, dan rambu itu ya cuma jadi tiang besi biasa. Nah, ini contoh yang paling jelas, paling kuat. Begitu kita dengar suara sirena ambulans, apa yang terjadi? Semua aturan lain di jalan raya langsung kalah. Kita semua minggir kasih jalan. Kenapa? Ya karena kita semua secara kolektif setuju kalau simbol suara dan lampu itu artinya darurat. Artinya prioritas. Ide ini membawa kita ke gagasan keren lainnya dari sosiolog lain, Irving Goffman. Dia bilang kalau diri kita itu dibentuk oleh interaksi, berarti kita ini sebenarnya sedang tampil kan? Nah, Goffman pakai metafora yang pas banget. Hidup itu ibarat pertunjukan di atas panggung. Menurut Goffman, hidup kita itu punya 2 area, panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage. Panggung depan itu ya pas kita tampil di depan umum. Contoh paling gampang wawancara kerja. Kita atur cara bicara, cara duduk, semuanya demi menciptakan kesan baik. Nah, panggung belakang itu tempat kita bisa jadi diri sendiri, lepasin semuanya. Kayak pas kita curhat ke temen setelah wawancara itu selesai. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada penampilan kita yang profesional, yang tertata untuk penonton. Di sisi lain, ada momen di mana kita bisa lepas topeng atau kostum kita dan jadi lebih apa adanya. Kita semua, tanpa sadar, bolak-balik antara 2 panggung ini setiap hari. Tentu, sama seperti teori lainnya, interaksionisme simbolik ini nggak sempurna. Ada kelebihannya yang luar biasa, tapi ada juga kekurangannya.
Yuk kita lihat dua sisinya, biar adil. Jadi gini, kekuatannya itu kayak mikroskop, dia jago banget buat ngeliat detail interaksi antar individu secara mendalam. Tapi, ya itu juga kelemahannya, saking fokusnya sama pohon-pohon kecil, kadang teori ini jadi lupa sama hutannya. Dia cenderung abai sama isu-isu yang lebih besar, kayak struktur kekuasaan atau ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan teori lama. Masih relevan nggak sih sekarang? Jawabannya sangat relevan. Apalagi kalau kita bicara soal panggung sosial terbesar di zaman kita sekarang, dunia digital. Kalau dulu panggung kita terbatas di dunia nyata, sekarang kita semua punya panggung digital raksasa di genggaman kita. Yap, media sosial. Inilah teater modern, tempat kita semua mementaskan identitas kita, bukan cuma buat teman, tapi buat penonton di seluruh dunia. Nah, dengan kacamata teori ini, kita jadi ngerti. Kenapa sih kita milih-milih foto profil sampai setengah mati? Gimana caranya sebuah meme bisa viral? Ya karena ada kesepakatan makna di komunitas online. Teori ini juga menjelaskan kenapa ada tekanan buat selalu tampil sempurna di media sosial dan gimana panggung depan online kita bisa jadi beda banget sama panggung belakang kita di dunia nyata. Jadi, sebagai penutup, coba deh sekarang Anda refleksi sedikit. Pikirin soal profil media sosial Anda, cara Anda ngobrol di grup chat, atau persona yang Anda bangun pas main game online. Coba tanyakan pada diri sendiri, di panggung digitalmu, peran apa yang lagi kamu mainkan hari ini?